Dia sekarang mengatakan ulama-ulama salah. Ulama-ulama salah itu pengarang kitab kuning. Aduh, gimana sih Parjo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kendal, ngolah pikir dengan sersan serius tapi santai. Ketika orang ditanya mana dasarnya, mana dalilnya, yang dia sodorkan kitab kuning. Ini suatu bentuk falasi ya. Ini ya kesalahan berpikir. Dalil itu adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu saja. Ya kalau mau ditambah ya ijma lah. Kalau yang mempercaya adanya ijma ya. Kemudian kias kalau mau. Tapi kalau tidak mau, dalil itu hanya Quran saja dan hadis yang sahih yang berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Oke. Judulnya hati-hati bahaya kitab kuning jika titik-titik ya. Ini kita nggak tahu dia kelompok mana. Yang pasti dia nggak berjenggot bos ya. Mau dikatakan Wahabi tapi dia nggak berjenggot bos ya. Ini kamuflase yang sempurna kayaknya orang ini bos ya. Ya kan? Ya. Dia menurut dia katanya dalil itu hanya Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Ijma kalau yang mau ijma. Berarti dia nggak mau ijma teman-teman ya. Hanya Quran dan hadis. Anehnya, harusnya kalau dia yang benar-benar Al-Quran dan hadis, dia harusnya sangat matang sekali di dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja tadi dia ngomong hadisnya sama kayak saya, hadis gitu. Sudah menjadi ejaan Indonesia, bukan ejaan Arab yang asli. Hadis pakai ta. Harusnya kalau dia benar-benar fokus ke Quran hadis bos ya. Iya. Qafnya juga harus jeli itu Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu harusnya. Tapi Anda pakai ejaan Indonesia sudah, hadisnya sama kayak kami, hadis sudah. gitu. Kemungkinan besar dia hanya modal terjemahan bos ya. Jadi dia nanti bingung sendiri bos nanti bos. Jika dalilnya Al-Quran dan hadis loh bos, dia akan kebingungan. Kebingungan bos. Karena apa? Karena ada hadis yang melarang bahwasanya Rasulullah pernah melarang para sahabat jangan catat apa-apa yang keluar dariku kecuali ayat-ayat Allah, kecuali Al-Quran. Nah, bingung dia nanti. Loh, ini gimana ya? Kok ada larangan untuk pembukaan hadis ini? Begini, ya kan? Rasulullah sendiri loh yang melarang mencatat hadis itu. Bingung nanti dia. Waduh, berarti ini gimana ini? Nah, yang dipakai apa ini? Al-Quran apa hadis? Disaring lagi sama dia. Oh, ternyata dalil itu Al-Quran saja sebenarnya. Iya, hadis nggak perlu. Soalnya Rasulullah melarang mencatat hadis. Lah, dia tahu larangan mencatat hadis ini dari mana? Dari hadis. Lah, bingung kan? Dia mengetahui nanti larangan pencatatan hadis ini dari hadis. Lah, bagaimana? Anda mau mengamalkan yang mana? Seandainya dia mengamalkan ini dilarangnya pencatatan hadis, akhirnya dia nggak mau hadis, ya kan? Tapi dia mengamalkan hadis karena apa? Karena dia tahu larangan itu dari hadis. Nah, nggak boleh. Bingung kan? Bingung kan dah? Sumbernya satu. Satu tok nanti Al-Quran, ya kan? Al-Quran. Nah, Al-Quran. Habis itu Al-Quran dia bingung lagi. Bingung bos. Iya, bingung lagi. Kenapa? Mencari arti-arti yang subhat di Al-Quran di mana? Dia akan mengartikan sendiri. Mengartikan segala macam lah sudah bos ya. Contohnya seumpama dia membaca ayat faqtulul musyrikina kafah itu, maka dia akan menghabisi semua orang-orang musyrik. Begitu teman-teman. Kafah seluruhnya sudah. Jadi kegiatan dia sehari-hari ya membawa golok, membawa AK ya kan. Jadi dia kegiatan sehari-hari operasi sudah. Operasi besar-besaran dia sehari-harinya hanya untuk untuk melaksanakan perintah Al-Quran itu, ya kan? Dia jadi bingung nanti. Oke, lanjut. Kalau kitab kuning itu bukan dalil, itu bukan hujah. Dari mana bang? Kitab kuning itu bukan dalil bang. Kitab-kitab tafsir itu termasuk kitab kuning bang. Kitab-kitab hadis itu juga termasuk kitab kuning. Itu loh bang. Kitab kuning ini umum bang. Kitab kuning ini masih universal. Tafsir di dalamnya termasuk tafsir, hadis, ilmu tafsir, mustalah hadis dan segala disiplin ilmu keagamaan Islam itu
dirangkum atau didokumentasikan dalam kitab yang mempunyai karakter khusus dari kertas yang berwarna kuning. Kayak gitu. Gimana Anda ini? Nah, Ya kan? Makanya kalau nggak tahu kitab kuning, jangan bicara kitab kuning. Dari sini saja. Dia mau pakai dalil Al-Quran hadis. Lawang memahami kitab kuning istilah saja dia nggak paham, apalagi mau memahami ayat Al-Quran dan nas-nas hadis. Makin amburadul orang kayak gini ya kan? Kan pemahaman semuanya kan dari ulama toh bos. Sholat semuanya ya kan. Ada memang orang yang melebur dengan kitab kuning seolah-olah kalau tidak ada kitab kuningnya tidak ada hukumnya. Kalau berbeda dengan kitab kuning jadi salah. Ada saja orang seperti itu dan ini bentuk kekurang pahamannya terhadap bentuk kekurang pahaman Anda yang nggak paham sama sekali tentang kitab kuning ini. Kitab kuning itu hanya istilah. Banyak kok kitab-kitab di pesantren itu warnanya putih. Nah, ya iya, kan? tergantung cetakannya. Cetakannya. Cetakan Beirut ada yang putih, ada yang kuning, ya kan? Anda ini gimana? Kemudian menyalahkan orang-orang yang melebur dengan kitab kuning. Oke, pasti nanti berseberangan ini. Coba nanti. Terhadap ilmu saya rasa justru berbahaya ya. Kitab kuning itu berbahaya kalau tidak disesuaikan dengan zaman yang ada serta tidak diselaraskan dengan dalil Al-Quran ataupun hadis. Loh, Anda ini bagaimana? Justru kitab kuning itu isinya penjelentrean apa? Isinya di situ adalah penjabaran. Ya, maksud dari syariat ini sesuai dengan zamannya. Kok Anda di sini menuntut harus sesuai dengan zamannya? Kitab kuning itu setiap hari, setiap masa itu ada update-nya. Setiap ulama pasti akan mensyarahi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan keadaan sekitar. Jika Anda melarang kitab kuning katanya berbahaya karena tidak sesuai dengan zamannya, sesungguhnya Anda secara nggak langsung mengatakan bahwasanya Al-Quran ini berbahaya dan harus disesuaikan dengan zamannya. Loh, itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama. Nah, ini yang aneh mereka. Ini orang-orang kayak gini sudah sedeng teman-teman ya. Otaknya ini sudah sedeng, terus kepedean dia. Dia ini termasuk orang-orang kelompok keempat kata Imam Ghazali bos ya, yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang nggak ngerti, ya bodoh, jahil, tapi dia nggak tahu kalau dia itu jahil. Dia taunya dia itu paling pintar sedunia itu. Ini orang-orang seperti ini sebenarnya teman NPD dia itu. NPD. Narsis bos ya. Ya. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Yaitu kata Imam Ghazali ya orang kelompok keempat itu sudah. Dia penyakit itu ya. Dia ini sebenarnya sakit tapi nggak ngerasa bos. Dia otaknya sakit tapi dia nggak ngerasa. Iya, ya kan? Oke, kita lanjut. Justru kalau kita mau menjadi pembelajar yang baik, seharusnya kita menjadi pembelajar yang kritis, yang objektif, yang bisa melihat memadukan antara khazanah keilmuan ulama-ulama salaf dengan tuntutan zaman yang ada pada masa kita sekarang. Nah, dia sekarang mengatakan ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf itu pengarang kitab kuning. Aduh, gimana sih Parjo? Iya, ulama-ulama salaf. Tadi Anda nggak mau, hanya Al-Quran dan hadis. Sekarang pakai ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf itu pengarang kitab kuning, Parjo. Anda ini bagaimana? Ya kan? Terus anehnya lagi dari tadi Anda ngomong ngalor ngidul, ya kan? Berdalil Quran dan hadis, tapi selama Anda ngomong ini nggak ada ayat satupun yang keluar dari mulut Anda, nggak ada satu hadis pun yang keluar dari mulut Anda. Ini loh. Mana dalilnya? Ada. Jadi dia tuh teman-teman aneh ya, menyuruh orang untuk mengikuti Quran dan hadis, tapi dia omong kosong, ya kan? Tong kosong meledak bunyinya. Ya kayak dia. Oke, kita nggak punya dalil apa-apa untuk dia. Nggak perlu bos, nggak perlu ya bos ya. Karena ngapain kalau gitu? Ini ya, kita tampilkan video ini saja untuk dia bos ya. Guys, kita cuma mau pesan sama lo. Kalau lo ketemu sama NPD, lari, kabur. Udah nggak usah ngarepin dia berubah, kagak bakal. Orang gila, orang sakit tau gak sih lo. Jadi kayak mendingan lo cabut, beneran cabut dah. Lu percuma mau doa puasa buat tuh orang, percuma, nggak bakal dia ngerasa salah, nggak bakal berubah, kecuali dia meninggoy. Iya, dia ketemu Tuhannya dulu dia baru berubah. Sumpah deh, jangan deh, amit-amit ya semua turunan kita ketemu sama NPD.
Amit-amit orang gila lebih parah daripada orang gila atau orang sakit. Guys, kita Oke, itu teman-temannya. Itu teman-temannya. Jika kalian ketemu dengan orang-orang EPD, jika kalian nggak siap, karena apa? Kalian akan sakit. Imam Ghazali juga menyarankan gitu. Jika kalian bertemu dengan jenis orang yang keempat ini, jauhi dia. Jika kalian berkumpul dengan dia, kalian hanya akan merasakan sakit hati. Iya. Ya kan? Karena apa? Karena walaupun kalian pinter, pandai, tetap akan diceramahi sama dia. Katanya Mbak banyak lari kabur aja. Lari aja. Lari sambil teriakin dari jauh gitu kayak kita ini. Lari teriakin dari konten kayak gini teman-teman ya. Lari sama teriakin dari jauh. Lo sehat gituin aja ya. Mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.